Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjutin kuliahnya Bapak Ibu ya Waalaikumsalam, hari, Pak. ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 ya. 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 Oke, itu topiknya liquidity risk ya, liquidity risk. Jadi mungkin sebagian Bapak Ibu udah tahu apa dimaksud likuiditas ya, likuiditas. Jadi kalau risiko likuiditas ya berarti risiko di mana likuiditas itu kan aktiva liquid yang dimiliki oleh perusahaan ya, aktiva liquid ya. Aktiva paling liquid itu biasanya kan cash ya, cash ya, liquid. Nah cash itu bisa digunakan untuk membayar kewajiban ya, membayar kebutuhan operasional ya, operasional perusahaan seperti biaya gaji dan sebagainya ya. Nah, kalau semua itu bisa dipenuhi dari dana yang ada tersedia sekarang, berarti kan liquid perusahaan ya. Itu disebut likuiditas ya. Kalau nggak bisa dipenuhi, misalnya kewajiban nggak bisa dipenuhi ya, kewajiban jangka pendek lah ya. Jadi tempo, misal kalau bicara bagaimana kondisi likuiditas bulan ini, berarti kewajiban yang akan dibayar bulan ini bisa dipenuhi. Kemudian biaya-biaya personal bulan ini bisa dipenuhi, ya. Berarti udah liquid ya, udah liquid. Dan juga kalau seandainya ada kemampuan fleksibilitas di mana ada pengeluaran yang tanpa diduga ya, di luar dugaan, tahu muncul di bulan ke depan itu, kita bisa juga memenuhi. Berarti kan fleksibilitas likuiditas bagus sekali itu. Ya, jadi likuiditas tidak hanya mampu membayar kewajiban jangka pendek jauh tempo periode berikutnya, dan tidak hanya mampu biaya rutin ya, tapi juga mampu membayar biaya yang tidak terduga yang dari bulan depan ya. Itu bicara tentang likuiditas secara umum ya. Nah, kalau kita bicara tentang likuiditas tentang perbankan ya tentu saja aset likuid perbankan biasanya kan dalam bentuk simpanan dana kan, di simpan dana di bank sentral, juga dana disimpan juga di pendapatan pada bank lain ya, juga dana yang ada di bank itu sendiri ya, Nah, dana itu tentu saja bisa dipakai untuk memenuhi kewajibannya. Kalau kewajiban perusahaan bank itu apa? Itu dana P3 kewajiban. Itu giro, tabungan, deposito berjangka. Kalau sertifikat deposito itu jarang ya, Bank Nasional jarang memiliki sertifikat deposito kecuali bank asing. Bank asing itu malah bank asing itu deposito berjangka, sertifikat deposito lebih banyak dimiliki dibandingkan dengan deposito berjangka ya. Bila di Bank Nasional nyaris nggak ada sertifikat deposito, nyaris nggak ada itu, nggak ada ya. Itu. Jadi itu beda itu ya. Bedanya lah ya dibandingkan Bank Nasional sama bank asing ya, bank asing. Pertimbangannya mungkin karena bank asing itu banyak melayani perusahaan-perusahaan investor asing yang berasal dari negara yang sama dengan perbankan bank asing gitu ya. Bisa Bank of Tokyo melayani pengusaha-pengusaha Jepang dari Indonesia. Jadi juga seperti Bank of China itu melayani perusahaan Cina di Indonesia itu. Jadi motivasi dari bank asing buka di Indonesia itu motivasi dari banyaknya pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang berasal dari negara yang sama dengan bank itu ya. Atau nasabah debitur dia di negara asalnya itu banyak buka cabang di Indonesia. Jadi dia bisa menangkap itu semua. Tapi kalau dia mau ambil pangsa pasar dari Bank Nasional mungkin sulit ya.
karena Bank Nasional itu punya pangsa sendiri. Ya. Sebagian besar mungkin kita jarang menggunakan bank asing ya. Misalnya kalau pasti bisa buka tabungan itu di BCA, ya, udah di Bank Mandiri, udah bank lokal lah ya. Kalaupun pinjam kredit, banyak juga sih kita itu pinjam kreditnya di bank lokal. Jarang juga di bank asing, ya, bank asing. Bank asing lebih eksklusif lah, eksklusif. Dia melayani khusus warga negara mereka, juga melayani pengusaha-pengusaha mereka di Indonesia. Ya. Jadi itu dengan demikian maka sertifikat deposito itu lebih banyak di bank asing. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke liquidity risk chapter 12 di buku apa? Di buku ini wajibnya ya. Saunders itu, Saunders wajib ya. Nah, sekarang mungkin untuk informasinya ya. Bagaimana sih kondisi likuiditas perbankan saat ini? Jadi kan bikin heboh kemarin ya. Jadi likuiditas perbankan itu kalau di awal tahun 2025 ini ada penurunan lah ya. Pasti mengkhawatirkan. Kalau saya baca di Infobank 21 April ya. Juga di Detik Finance setelah 17 September sama neraca itu. 17 September itu kan setelah Menteri Keuangan menggelontorkan dana pemerintah di Bank Indonesia kan sekitar 200 triliun nganggur ya, nggak ada apa-apain, dimasuk ke sistemnya sistem perbankan gitu ya. Kepada bank pemerintah itu sekitar di Himbara, himpunan bank pemerintah ya, Himbara itu ya, Himbara. Ada yang nerima bank pemerintah ada berapa sekarang? Ada 5 ya. Jadi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, apalagi itu. Kemudian bank ada 4 ya. 4 sama Bank Ekspor Indonesia. Bank Ekspor Indonesia itu lembaga pembiayaan ekspor ya. Itu dia khusus ya, khusus. Ada 5 itulah ya. Ada kalau anak perusahaan ada BSI ya, BSI, anak perusahaan dari bank pemerintah, bukan pemilik langsung dari pemerintah. Dia anak perusahaan dari 4 bank pemerintah itu ya. Jadi sebelumnya itu kondisi likuiditas kita agak perbankan itu agak mengkhawatirkan. Karena mungkin pertumbuhan kredit itu lebih besar pada pertumbuhan dana pihak ketiga ya. Mungkin dipicu juga karena kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi di mana kita tahu kalau kondisi ekonomi tidak baik gitu, dana pihak ketiga pasti turun. Ya. Karena banyak orang yang menaik dana di tabungan untuk hidupnya kan, PHK, kemudian gaji turun ya. Sehingga kalau kondisi normal di mana banyak bekerja, PHK tidak ada ya, itu pasti pendapatan masyarakat lebih besar pada jumlah kebutuhannya. Jadi tabung ada setiap bulan, sehingga menambah dana pihak perbankan. Kondisi tidak stabil, di mana kondisi ekonomi sudah mulai pelan itu sejak 10 tahun terakhir dimulai. 10 tahun terakhir itu sejak tahun berapa? 2014 ya, itu sudah mulai melambat ya ekonomi. 14, 15, 16, makin ke 2024 makin melambat ya. Ya. Faktor-faktor ekonomi itu. Nah, waktu itu sempat terjadi kelebihan likuiditas kan, karena di tahun 2014, 15, 16 sebelum krisis COVID ya, itu kondisi ekonomi juga memburuk gitu. Di mana banyak sektor real itu banyak nggak mau dikasih kredit ya, terutama UMKM itu nggak mau tuh ya. Sedangkan dana masyarakat numpuk di perbankan. Ya. Paling ada kredit konsumsi ya, yang meningkat, tapi kredit investasi komersial itu tidak begitu baik lah ya. Nah, sehingga terjadi kelebihan likuiditas. Nah, sejak mungkin 3 tahun terakhir malah likuiditas itu mulai naik, gitu, mulai turun ya, karena banyak itu permintaan dari calon debitur untuk kredit ya, mulai tumbuh lagi setelah COVID mulai mereda. Jadi sektor real mulai agak naik lagi ya, sehingga banyak dana bank yang mereka butuhkan. Jadi pertumbuhan kredit itu lebih tinggi pada pertumbuhan dana pihak ketiga. Tambah lagi PHK itu menyebabkan juga. Di sisi sisi ada PHK karena dosis ekonomi ya. Kemudian juga
Tapi boleh tumbuh ya. Nah, pertumbuhan itu nggak seimbang sehingga menimbulkan likuiditas yang agak terganggu. Itu 21 April. Itu dibaca oleh Purbaya itu. Purbaya itu membaca bahasa kebutuhan kredit tinggi, tapi likuiditas agak kurang. Satu sisi ada nama dana pemerintah nganggur di Bank Indonesia, Bank Sentral. Nganggur ada berapa? 400-an triliun, hampir 500 triliun nih. Dipakai 2 triliun untuk dikasihkan Bank Himbara sehingga sektor ini bisa naik kan, naik sektorial, terus juga harga saham juga naik ya, dan tingkat pertumbuhan ekonomi juga naik ya. Jadi sejak diberikan itu sebenarnya kondisi ekonomi tidak segawat krisis moneter dulu lah ya. Tapi paling tidak perlu ada stimulus yang menyebabkan ekonomi itu naik. Jadi dengan adanya diberikan dana 200 triliun itu, kondisi likuiditas perbankan mulai meningkat. Itu ditandai dengan ini, kalau sini tipe lancar DPK itu, aset itu naik ya. Juga LDR juga naik ya. LDR naik ya. Naik. Nah, sekarang bagaimana risiko likuiditas itu? Ya. Likuiditas itu. Jadi risiko likuiditas itu dapat disebabkan karena bank tidak mampu menghasilkan arus kas ya. Sehingga kewajiban jatuh tempo akan terganggu. Jadi sebenarnya bank itu kondisi normal ya. Dan P3 itu kan terkait ada masuknya itu setoran ya, jumlah setoran sama jumlah dana ditarik ya. Jumlah dana terus sama ditarik. Kalau kondisi normal kan jumlah dana ditarik itu biasanya lebih kecil pada jumlah di store. Karena semua masyarakat kan beban biaya kehidupannya diberikan pada gaji diterima. Jadi sehingga ada kelebihan tabungannya naik terus. Nah, suatu saat di bank lu kondisi di bank ya, di bank lu tahun 90-an itu juga sama itu. Setiap hari itu jumlah tabung lebih tinggi pada jumlah ditarik. Jadi namanya sehingga tutup lubang-lubangnya nggak mengganggu likuiditas yang lain, mengganggu aset yang ada. Gitu. Aset likuid bank itu nggak terganggu. Jadi pemenuhan kewajiban dari tabungan itu dari yang nabung kan, yang nabung. Ya. Bisa sudah dari uang deposito. Itu dana dari yang nabung itu, bukan dana aset likuid yang ada di bank itu. Sehingga aset bank itu selalu bertumbuh terus, naik terus ya. Naik terus ya. Itu. Jadi jarang pertumbuhan aset bank itu sering besar dari dana ketiga, bukan dari laba ya. Laba bank itu kecil. Laba bank itu paling 2,5% ya rata-rata. Return on assetnya 2,5%. Kalau tunai mungkin nggak segitu ya. Jadi artinya apa? Artinya pertumbuhan aset setahun 2,5% dari laba. Tapi kalau saya lihat pertumbuhan aset perbankan lebih dari 2,5% setahun. Ya. Bisa 30%, bisa 20%. Ya, artinya pertumbuhan aset itu kan bukan dari hasil operasi yang besar, tapi hasil dari dana P3. Maka penting. Jadi likuiditas di bank itu sangat penting karena menyangkut mampu menghasilkan arus kas dari aktivitas produktif. Produktif itu yang paling terbesar adalah kredit ya. Kredit macet dampaknya ke likuiditas ya. Macet. Kemudian juga penempatan pada investasi ya, surat berharga. Surat berharganya tidak liquid tentu saja mengganggu juga kemampuan likuiditas bank untuk memenuhi kewajiban. Kemudian penempatan dana pada bank lain. 3 itu kan yang paling penting ya. Juga pengumpulan dana masyarakat. Pengumpulan dana masyarakat itu artinya kalau seandainya jumlah tarik lebih tinggi pada jumlah tabung kan mengganggu likuiditas perbankan. Ya ada aset perbankan yang ikut berkurang karena bank itu digunakan untuk membayar kewajiban penarikan itu. Atau sebaliknya, bank itu bisa memenuhi likuiditas dari sisi utang, menambah uang di dalam pasar uang antar bank. Tapi biasanya kan mahal, ya mahal ya. Lebih murah itu beda dengan P3. Tapi kalau memenuhi kewajiban dalam P3 berasal dari pasar uang antar bank ya, itu bisa bank rugi, ya, rugi. Jadi memang sebaiknya bank itu memenuhi likuiditas penarikan dana dari setoran penabung, setoran di deposito. Biasa bank untung ya. Bagi dari penabung. Penabung itu kan
biasanya dana tabungan itu murah ya, cost of fund-nya murah, dibayar untuk membayar kewajiban deposito yang cost of fund-nya lebih tinggi, tak untung ya. Jadi pada saat Bank memenuhi kewajiban itu uangnya nggak ada gitu, terganggu ya. Nggak cukup lah ya. Terus terakhir itu Bukopin ya, yang ada masalah likuiditas Bukopin itu masalah trust sehingga nggak sanggup bayar dia ya. Bukopin ya. Bank-bank kecil sering mengganggu likuiditas yang kadang-kadang BI bisa turun tangan bisa enggak ya. Karena itu urusan Bank Indonesia bukan OJK ya. Jadi ke likuiditas itu kebanyakan urusan Bank Indonesia. Kan mencakup sistem pembayaran. Ya, OJK kan masalah mikro prudensial, kredit, pengawas kredit ya. Terus pelindung konsumen ya. Sebagian itu ya. Nah, likuiditas bank dipengaruhi oleh struktur pendanaan ya. Struktur pendanaan itu contoh kalau struktur pendanaan di sisi Pasify itu sebagian besar banyak dari deposito diamankan, dari tabungan giro diaman. Memang struktur pendanaan di perbankan Indonesia itu untuk bank nasional itu banyak dari tabungan. Ya. Tabungan itu mungkin sekitar 70% total dana P3 itu. 70%. Tabungan kan bunga sangat kecil sekali itu. Kecil rendah sekali. Yang kedua deposito berjangka. Ketiga giro. Giro nggak gitu banyak karena giro itu kan progresi tinggi itu. Tarik tabung tinggi sekali. Dan bisa Bang nggak kasih bunga yang cukup ya. Bunga itu bisa dikatakan gratis karena kan fungsi dari giro itu dari sisi nasabah untuk menikmati pelayanan keuangan dari perbankan. Bukan untuk mencari bunga, bisa gitu. Jadi bunga mereka pasti masukkan deposito. Ya. Tapi mereka untuk memenuhi kebutuhan modal kerja itu, giro itu. Fungsi utamanya itu. Bukan untuk nyimpan jangka panjang. Ya. Jadi dengan besar tabungannya, belum banyak. Ya. Tapi kalau di bank asing tabungan itu nggak banyak ya. Banyak deposito berjangka, sertifikat deposito. Tabungan itu nggak gitu banyak. Apalagi giro. Ya. Di bank nasional tabungan itu pasti banyak lah. Banyak. Risiko likuid kita itu sebenarnya ada dua jenis ya. Pertama funding liquidity risk ya. Kedua market liquidity risk. Ini kalau funding liquidity risk itu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan aktiva yang dimiliki atau memperoleh pinjaman pendana dari sumber lain untuk memenuhi kewajibannya itu. Ya. Itu funding liquidity risk. Funding liquidity risk itu ya artinya penarikan dana masyarakat itu diambil dari setoran dari dana masyarakat itu dan diambil di pasar uang, ya, pasar uang, ya, bukan dari aset likuid. Ingat bukan aset likuid. Kalau risiko kalau ambil aset likuid, aset itu turun kan, aset turun, utang juga turun. Bank tidak menginginkan itu. Jadi setiap pemenuhan likuiditas bank tidak menginginkan digunakan membayar dari aset likuid. Pasti dua aja kalau enggak dari penabung yang setoran penabung, kedua dari pasar uang ya. Tapi kalau terpaksa baru dia menggunakan aset likuid. Ada nggak bank kalau saya lihat ada nggak bank yang asetnya turun terus? Nggak ada kayaknya bank. Coba perhatikan deh. Kecuali bank-bank kecil yang mulai tutup gitu. Tapi kalau bank kondisi normal pasti asetnya terus tuh. Ya. Asetnya terus. Asetnya terus tuh bukan berarti tidak penuhi kewajiban. Ya. Kewajiban itu penuhi dari setoran sama tambahan pinjam pasar uang ya, pasar uang. Kalau pasar uang ditambah pinjaman kan hasil naik, utang juga naik, pasif aja naik. Ya. Kalau dia itu membayar kewajiban dari setoran itu juga sama ya, sama. Jadi tidak mempengaruhi aset lah. Aset tetap nggak berubah ya. Karena dari utang lain ke utang lain itu lubang-lubang lah. Ya. Karena market liquidity risk risiko timbul karena bank tidak mampu melakukan penjualan posisi dengan harga pasar. Karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai dan itu terjadi gangguan di pasar. Jadi menjual posisi harga pasar. Jadi posisi harga pasar itu juga posisi yang menguntungkan. Kalau kondisi pasar lagi turun ya,
Biasanya bank itu mengalami kerugian. Kerugian itu menyebabkan pendapatan turun dari trading itu, sehingga mengganggu likuiditas juga ya, likuiditas. Nah, identifikasi kebutuhan likuiditas itu bisa kita bagi dimensi severity itu low and acute ya. Dari segi waktunya pendek dan jangka panjang. Ya. Jadi ada dua variabel ya, yang terkait dengan kebutuhan likuiditas itu, waktu dan severity. Ya. Jadi waktu menunjukkan waktu, kemudian kebutuhan likuiditas jangka pendek berbeda dengan jangka panjang. Seperti menunjukkan kondisi likuiditas pada masa krisis, ya. Berbeda dengan kondisi harian. Jadi kalau kondisi severity-nya itu kondisi normal, itu beda pada kondisi kritis. Ya. Jadi seperti itu ada low, ada acute. Low itu pada kondisi normal, acute itu mungkin dalam kondisi low itu adalah karena likuiditas rendah, mungkin kondisi yang tidak baik ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dari jangka pendek itu apakah waktu durasi jangka pendek itu apakah severity-nya low atau acute ya? Jadi jangka pendek itu tidak ada kebutuhan likuiditas mendesak ya, termasuk kebutuhan harian dan kebutuhan likuiditas musiman. Ya, jadi sepertinya low. Tapi kalau kebutuhan jangka pendek serius akibat institusi krisis ya, maka terjadi acute ya. Kalau jangka panjang tidak ada kebutuhan likuiditas mendesak, termasuk kebutuhan likuiditas musiman. Kalau jangka panjang sifatnya acute, likuiditas jangka panjang dapat akibatkan institusi spesifik atau sistemik ya. Kalau tadi kan jangka pendek ya, krisis ini sistemik ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola risiko likuiditas ya. Jadi di mana perusahaan itu harus menggunakan GCG, Corporate Governance, secara efektif ya, dan melalui pengawasan aktif direksi dalam melakukan pengendalian terhadap risiko likuiditas. Ya. Jadi GCG itu bagaimana pengolahan perusahaan dampaknya positif ya, baik bagi perusahaan terutama dalam pertumbuhan aset ya, net income diperoleh dan sebagainya ya. Dan melakukan strategik kebijakan, prosedur dan limit. Jadi strategi itu yang paling tinggi ya, secara goal ditetapkan strategik dan kebijakan ya, untuk merealisasi strategik itu perlu ada kebijakan. Kemudian kebijakan perlu ada personalisasi ya, bagaimana mencapainya itu. Kemudian limit untuk mengolah dan mengatasi risiko likuiditas. Limit itulah mengurangi risiko ya. Misalnya transaksi di pasar uang ya, dealer itu kan juga dibatasi, sama ke pemain bola lah. Pemain bola itu kalau pemainnya itu mulai kelelahan itu diganti dengan pemain yang lebih segar. Oh, dealer itu juga sama. Kalau limitnya limit itu berarti maksimal di mana secara fisik ya, secara fisik sama pikiran dari dealer itu sudah cukup sebesar itu. Lebih dari itu bisa rugi. Ya. Sama kalau jadi ada batas maksimum keuntungan, ada batas minimum kerugian. Ya. Minimum kerugian. Jadi kerugiannya udah sampai tertentu, dia tarik ya. Nggak boleh trading lagi. Kalau memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan sistem monitoring yang termasuk dalam penilaian arus kas ini. Masa depan analisis sumber dan penggunaan dana sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Dan pengelolaan likuiditas intraday secara aktif ya. Mungkin sekarang itu bank itu ada yang bikin proyeksi cash flow mungkin setiap 3 hari. Kalau dulu saya setiap minggu ya. Setiap Jumat tuh bikin proyeksi cash satu cabang itu. Cash penerimaan dan pengeluaran cash ya. Nanti bikin bagi treasury. Karena treasury itu yang bertanggung jawab terhadap sistem pembayaran seluruh cabangnya ya. Jadi mereka tahu ke depan itu apakah itu cukup enggak. Dimintakan estimasi masuk dan keluar dari dana untuk minggu depan ya. Sekarang mungkin 3 hari atau 2 hari. Bisa kalau horizon waktunya lebih pendek kan lebih gampang ya, dan lebih valid ya. Kemudian juga mengumpulkan diversifikasi. Diversifikasi itu semua dana tidak hanya tabungan, ada giro, ada
ada pinjaman terbang ya, terbang. Ya. Diversifikasi itu mempengaruhi struktur. Jadi struktur yang diinginkan oleh bank itu struktur pendanaan itu lah, itu polisi terbesar lah, risiko penarikan, risiko penyimpanan itu kecil ya. Si tabungan itu kan risiko penarikan kan rendah ya. Rendah sehingga bunga rendah. Ya, risiko penarikan tinggi tapi bunga rendah ya. Kalau giro risiko penarikan tinggi tapi bunganya rendah ya. Memang lebih tinggi risiko penarikan giro sama tabungan, lebih tinggi giro ya, maka suku bunga giro itu lebih rendah pada suku bunga tabungan. Nah, kalau deposito risiko penarikan itu lebih rendah pada tabungan. Sehingga suku bunga tinggi. Jadi hubungannya negatif antara suku bunga dengan risiko penarikan. Ya. Jadi semakin tinggi risiko penarikan, maka bunganya rendah. Ya. Maka giro itu lebih rendah bunga daripada tabungan lebih rendah pada bunga deposito. Karena risiko penarikan beda-beda. Ya. Makin tinggi, makin cepat pergerakan saldo dari dana itu risiko penarikan tinggi. Jadi yang paling tinggi itu giro ya, aktif ya, bandingkan tabungan. Dan itu perusahaan ya. Securities yang liquid. Kemudian memiliki contingency funding plan. Pada saat kondisi krisis, memiliki internal control dan internal audit yang memadai untuk menentukan kecukupan proses penggunaan risiko likuiditas. Jadi apa beda internal control sama internal audit? Internal control itu bagaimana SOP, business proses perusahaan itu sesuai dengan internal control. Internal control ada 4 tujuan. Yang pertama adalah mengamankan aset kan. Yang kedua mengamankan validitas data, akurasi data yang ada dimiliki perbankan. Yang ketiga mengamankan efisiensi. Yang keempat mengamankan ketaatan, compliant. Ada 4 itu tujuan utama terkontrol itu. Ya. Jadi sehingga diperlukanlah beberapa kebijakan unsur terkontrol dipenuhi dalam menjaga likuiditas. Karena penting sekali likuiditas sangat ketat ya. Karena teraudit itu bagaimana verifikasi ya, ketaatan juga verifikasi prosedur ya, dan kelayakan dari penerimaan dan pengeluaran dari yang ada situ, dia ada di aktivitas itu ya. Sehingga termasuk juga ketaatan baik ketentuan direksi, isi prosesnya, juga ketaatan terhadap ketentuan pemerintah ya. Itu penting juga ya. Nah, kebijakan prosedur dan penetapan limit ya. Jadi ini satu paket nih ya. Jadi dengan penetapan kebijakan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, termasuk penerapan strategik dan limit manajemen risiko. Ya. Di bank wajib menyesuaikan kebijakan tersebut dengan visi, misi, strategik bisnis, risiko yang akan diambil, anticipated, kecukupan pemodalan, kemampuan sebut SDM, dan kapasitas pendanaan bank secara keseluruhan. Ya. Jadi sekarang itu bank itu ada banyak program kemampuan SDM manusia itu juga kalau terlalu banyak karyawan itu mengganggu likuiditas juga ya. Bagi nggak produktif ya. Bank itu selalu setiap 10 tahun ada rasionalisasi ya. Setiap 10 tahun ada. Sekarang Bank BSI itu tiap tahun malah menawarkan, sekarang itu mungkin 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir tiap tahun menawarkan pensiun dini kepada pegawainya. Ya. Karena apa? Karena dengan pensiunkan senior itu diganti yang baru kan efisien. Kalau baru masuk gaji paling 4 jutaan. Itu kontrak itu diganti apalagi dengan kontrak. Jadi ada tugas-tugas senior itu yang udah manajer ke atas ya, gaji besar. Itu pekerjaan bisa kalau pakai kontrak. Ya. Nah, itu diganti itu, maka ditawarkan supaya pensiun dini. Nanti yang gantikan dia itu pejabatnya muda juga, ya muda. Gaji kan lebih rendah, mungkin separuh dari yang senior yang pergi itu. Nah, maka tiap tahun. Kalau saya dulu waktu saya di bank pemerintah, saya 10 tahun, 10 tahun ada rasionalisasi. Jadi kalau ada anak bapak atau anak bapak yang kerja di bank ya, atau kerja di atau ponakannya, dia akan alami itu. Harus siap. Ya. Pertama kerja di bank, ODP, 10 tahun itu udah mulai guncang itu ya. 10 tahun di bank itu udah mulai itu. Ya, udah mulai nggak meresahkan lah bagi mereka. Ya. Bersama bank itu ya, bersama bank. Masalah dia nggak tahu, ya, nggak tahu. Ya. Nah itu terjadi itu di perbankan.
Apalagi sudah banyak kontrak. Kontrak itu kalau saya lihat di perbankan itu dia lebih bisa menggunakan kontrak, tapi zalim terhadap pegawai, ya, pegawai. Karena talernya kontrak 3 tahun, pernah lama 3 tahun, habis itu lenyap kemana lari. Kata lagi yang baru. Dan gaji nggak pernah naik kan ke UMR, naik kan. Tapi tetap kan itu terus gaji, ya. Belum lagi pusing mikirin jabatan berikutnya, SDM. Apalagi kalau jadi nggak yang ODP masuk pun sama nasibnya. Sekarang ODP juga masuk pemerintah. Jadi sama ya, sama. Jadi saya tuh udah kerja kerja hampir masuk tahun ke-9, ada mulai itu ya, Bang. Jadi 10 tahun sebelumnya ada rasionalisasi. Juga ada rasionalisasi juga. Ya. Udah 10 tahun, nah itu ditawari. Yang tua, bukan yang muda-muda. Yang tua, ditawari untuk keluar ya. Jadi kewajiban dan prosedur tersebut paling kurang meliputi kewenangan dan tanggung jawab manajemen likuiditas. Komposisi aktiva dan kewajiban manajemen likuiditas atas dasar jenis valuta. Karena likuiditas dasar jenis valuta itu ada juga maksimum minimumnya. Unit position lah. Indikator peringatan dini, ya. Early warning, ya. Peringatan limit, stress testing, ya. Sistem informasi dan sebagainya. Stress testing itu biasanya simulasi sih, simulasi risiko ya. Kalau kondisi likuiditas seperti ini, bagaimana dampak ke perbankan, kerugian apa yang dihadapi. Kalau kondisi ini berapa kerugian itu stress testing ya. Dulu ada mahasiswa saya bikin skripsi anak S2 ya, bikin stress testing ada ya. Udah lupa saya, dia bikin kalau saya di pusaka ada stress testing tentang risiko. Rencana pendanaan darurat ya. Kalau Komisi Aktiva dan Kewajiban ya, harus memperhatikan diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan dan penetapan jenis alokasi aktiva yang diklasifikasikan sebagai aktif likuid berkualitas tinggi. Pengendalian risiko likuiditas ya, termasuk pengendalian risiko likuiditas pada berbagai jenis valuta, berbagai wilayah dan bisnis ya. Dan manajemen likuiditas harian termasuk intrahari, intraday. Ini informasi manajemen risiko dan sistem lain. Ini butuh untuk mengenai data, ya, pengolahan data. Karena dalam penetapan dalam manajemen risiko itu tak pertama itu identifikasi risiko. Risiko itu terkait dengan historis masa lalu penting. Data-data yang di dalam sistem informasi manajemen risiko itu sangat penting sekali dalam mengidentifikasi risiko untuk periode berikutnya. Ya, berikutnya. Biasanya kan risiko itu ada berulang. Ada nggak berulang modifikasi lah. Ya. Dulu jenis A, sekarang jenis A subseksi apa. A itu ada tambahan lagi. Ya. Tapi sama A juga. Itu penting deh. Sistem informasi manajemen risiko dan sistem lain. Ya. Yang terkontrol di sini. Ya. Sini. Kemudian indikator internal ya. Kualitas aktiva yang memburuk itu juga berdampak juga pada kebijakan prosedur penetapan limit ya. Kemudian indikator eksternal. Eksternal itu banyak ya. Kebijakan pemerintah, kondisi politik, sosial, kemudian juga terkait dengan persaingan juga sama. Ya. Sama. Ya. Sekarang kalau di bank itu persaingan pakai likuiditas sangat masif ya. Jadi jangankan dia bersaing sama bank lain, sama mereka juga bersaing. Mandiri itu kan ada banyak cabang, satu area itu banyak cabang. Ada dari 4 bank kan. 4 bank itu ada cabang di jalan sama 4 bank. Ketika gabung Mandiri, cabang Mandiri jadi 4 di situ. Sekarang boleh banyak berkurang cabang. Karena dampak dari digital perbankan ya. Berkurang drastis cabang-cabang itu. Jadi penetapan limit berikutnya adalah kondisi normal dan krisis harus dilakukan konsisten dan relevan. Sesuai rencana pendanaan darurat, liquidity, contingency, funding plan. Penetapan limit itu limit mismatch harus kas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Soalnya yang terjadi mismatch itu bahaya ya, bisa menyembuhkan kita sakut ya. Kalau nggak hati-hati. Jadi yang mengatur itu bagian treasury lah. Menjaga prosedur dan proses penetapan limit. Pertama, dokumentasikan secara tertulis dan lengkap untuk mempermudah jejak audit trail.
Kemudian kebijakan dan prosedur serta limit harus dievaluasi. 3, lakukan update secara berkala atau makan waktu dalam hal terjadi perubahan. Dan kita lihat bagaimana risiko likuiditas, penyebab dan likuiditas pada lembaga perbankan. Jadi likuiditas itu dua sisi ya, dari sisi utang, sisi aset ya. Ya. Sisi aset itu pemenuhan kewajiban komitmen loan ya. Itu kan perusahaan ngasih kredit, disetujui itu ada komitmen, nama komitmen loan. Nanti ada jadwal penarikan kan, nggak langsung ditarik sekaligus ya. Ya. Nah, saat penarikan kredit oleh debitur, calon debitur ya, itu bank standby dana likuidnya. Kalau enggak terjadi penundaan proyek. Penundaan proyek itu akan mengganggu juga modal kerja dari debitur itu sehingga berdampak juga bisa macet. Dia menyalahkan perbankan. Nah, perbankan menunda pencairan investasi mesin sehingga mulai juga molor. Kalau makin panjang penangguhan personal itu makin besar. Sisi aset juga, aset itu kewajiban dari pihak ketiga. Ya, ya gitu. Ya, kemudian ini kalau kita lihat struktur dari itu, likuiditas dari sisi utang ini sebelumnya kita bahas dulu bahasanya perbankan itu di dunia manapun sama struktur asetnya, sama aja. Jadi bank di Amerika, bank di Afrika, bank di Papua Nugini itu mirip ya. Struktur aset itu paling selalu 66,8% sampai 69% ya. Pasti tanam di kredit. Jadi artinya sumber penghasilan bank tetap kredit diberikan. Jumlah itu kecil ya. Bagi PBS ya, PBS kecil ya. Jadi kredit ya banyak dana itu tersimpan di kredit. Nah, kita tahu kredit itu kan setiap saat bisa tagih. Dia ada jadwalnya, ya jadwalnya. Sedangkan dana pihak ketiga itu ada yang penarikannya di luar rencana, giro sama tabungan itu tarik suka hati aja. Kalau deposito kan jelas waktunya, 3 bulan, 4 bulan, jadi 4 bulan boleh ditarik, 3 bulan boleh ditarik. Tapi kalau yang tadi itu kan nggak jelas. Jadi selalu 66 sampai 69% itu dari total aset itu tertanam di total aset, total loan ya, total loan ya. Kemudian yang kedua lah dari sekuritas investasi. Sekitar 22%, 20 sampai 22% ya, 20 sampai 23% itu dari total sekuritas ya. Yang ketiga baru penempatan pada bank lain, penempatan pada bank sentral ya. Itu dana pada penempatan bank lain itu ketiga itu yang terkecil. Misalnya kalau di sini kan 4,1% ya. 1%. Kalau realnya mungkin ya rata-rata maksimal 10%. 10%, 20, 30, tambah 66 ya, tambah tipe lain kecil ya. Tipe lainnya itu kecil. Banyak orang banyak kontrak. Nah, gitu juga dari sisi pendanaan ya, bagi Pasifa itu total depositnya 69,7,9. Deposit itu jumlah dana pihak ketiga ya. Pinjaman antar bank itu 1. Utang lainnya 9,9%. Ya. Utang 57 itu. Jadi sisanya itu ekuitas. Ya. Jadi ya belum besar itu dana pihak ketiga. Kalau kita lihat di perbankan Indonesia berkisar antara 65 sampai 69 ya. Nggak jauh beda sama loan di sini. Ya. Bisa beda lah. Ya. Nah ini jumlah deposit kira-kira cukup besar ya. Kondisi ekonomi membaik ini. Meningkat saldonya. Ya. Risiko utang ya. Manajer depository harus dapat mengontrol posisi dari net deposit dan NDD ya. NDD itu posisi net deposit dan nantinya selisih antara jumlah setoran sama jumlah penarikan. Yang hitung rata-rata NDD.
maka dapat mengelola NDD dengan 2 cara. Nah, ini strategi untuk mengelola NDD itu. Kalau NDD-nya negatif, berarti kan butuh dana kan, dana liquid untuk menomboki kewajiban itu. Ada 2 cara bank itu untuk mengatasi kebutuhan likuiditas ya. Pertama dengan memenuhi dari purchase security management. Ya. Security itu dia beli minjam lagi, ya minjam lagi. Ya. Itu store purchase liquidity management. Ya. Jadi kewajiban Tempo itu dan mereka ada pasar uang. Bukan dari aset ya, aset liquid. Sehingga terjadi apa? Aset sama utang itu nggak terpengaruh ya. Waktu memenuhi kewajiban itu nggak terpengaruh. Nggak naik, nggak turun. Ya. Atau bisa store liquidity. Liquidity management itu tentu saja agak mengganggu prospek perusahaan ke depan, bank ke depan. Karena store liquidity itu penuh kewajiban dari dana pihak ketiga itu, yang mereka dari aset liquid. Sehingga sama turun. Aset turun, kalau dia memenuhi kewajiban di sini, aset turun, utang juga turun. Ya, itu maka terus dilihat lagi ya. Nah, cara A, cara B itu bebas digunakan oleh perbankan. Bisa juga modifikasi ya. Bisa juga mix cara mengatasi likuiditas di perbankan. Ya. Bisa dia purchase liquidity ya. Bisa juga sebagai lagi dengan store liquidity. Bisa di minjam pasar uang, misalnya di pencairan di aset liquid. Nah, biasa kalau bank nasional ya, ini bank umum kali, bank umum ya. Bank umum yang jangkauan aktivitas seluruh Indonesia. Ya. Juga bank umum itu jangkauan yang provinsi. Atau hanya beberapa provinsi. Nah, mereka bank-bank buku 1, buku 4 mungkin ya. Bank-bank komersial lah. Itu lebih cenderung proses liquidity management. Kenapa? Karena likuiditas tidak menurunkan asetnya. Kinerja yang paling kuat dari pertumbuhan aset kan. Kalau laba sih nggak banyak sih. Itu banyak. Jadi gampang juga dilakukan engineering ya. Engineer dari laporan keuangan itu. Ya. Nggak sulit ya. Nggak gitu sulit ya. Nah kalau butir B itu biasa BPR, bank kecil lah. Meninggal ke bawah, di mana mereka akses pasar uang nggak ada. Oh, BPR kan nggak ada akses pasar uang. Dia boleh minjam ya. Minjam juga bunga tinggi. Padahal yang donasinya adalah tabungan, kan rugi dia. Tabungan bunga cuma 1 tahun itu 1%. Masa donasi dari utang yang bunganya 7%, ya pasti dia nggak mau. Nah, security management itu di mana mulai pasar uang dengan modifikasi sertifikasi deposit ya, atau bond ya. Ya. Kalau store itu ini dapat dilakukan dengan likuidasi berapa aktif liquid. Disebut dengan utilizing its store liquidity. Bank sentral lebih menetapkan minimum reserve. Bagaimana itu cash reserve yang harus dipenuhi oleh bank. Bagaimana mengukur exposure bank liquidity? Liquidity bank itu. Exposure itu berarti potensi risikonya gimana gitu. Ada beberapa cara. Pertama, sumber penggunaan dana liquid ya. Ini yang dipakai oleh bank seperti proyeksi jangka pendek cash flow ya. Karena alat yang paling valid itu mengukur likuiditas itu proyeksi cash flow. Ya. Lagi kalau rasio-rasio itu hanya sifatnya early warning aja. Artinya tidak begitu dalam. Belum tentu juga di rasionya menunjukkan dia tidak liquid, tentu saja faktanya tidak liquid. Ya. Hampir grup rasio comparison. Jadi ada beberapa rasio penting ya dipakai untuk melihat
tingkat kondisi kesan likuiditas perbankan. Karena dia financing gap bisa juga. Karena ada liquidity index, ada financing gap dan financing recruitment. Agak ngantuk saya nih, nggak tahu nih. Kemudian tool untuk pertama kita sumber penggunaan liquid. Ini sama seperti proyeksi jangka pendek ya. Mereka kalau kerja di bank sudah itu yang proyeksi cash masuknya berapa, minggu depan keluarnya berapa gitu. Masuknya mungkin dari apa pembayaran pokok dan bunga dari debitur existing ya. Kemudian juga dari fee kemudian pengeluarannya biasa dari itu pengumpulan rutin dan juga apa, bergaji dan sebagainya. Jadi dalam keuangan itu bisa dapat dana liquid dari 3 cara. Dana liquid itu 3 cara menjual aktiva liquid ya. Jadi seperti T-bill dengan price raise dan low transaction cost yang rendah. Ya. Kalau T-bill Amerika kan nggak ada jangka waktu. Minjam dana dari pasar uang. 3, menggunakan kelebihan saldo cash reserve di atas syarat minimum ya. Nah, yang kedua cara lain untuk ukur exposure risk itulah. Itu menggunakan peer group ratio comparison. Jadi peer group itu rasio seperti rasio LDR ya. Itu digunakan untuk likuiditas. Kalau LDR-nya kan ada maksimum minimum LDR di Bank Indonesia itu. Kalau di atas maksimum berarti kondisi likuiditas terganggu, di bawah minimum juga sama gitu. Yang paling stabil itu di antara itu. Kemudian borrow fund to total asset ya. Kemudian commitment to lend to asset ya. Jadi commitment loan dibagi dengan total asset ya. Total asset. Kalau makin tinggi kan ini makin likuiditas harus hati-hati banget ya. Kemudian mereka yang mempunyai size dan lokasi yang sama. Kalau liquidity index itu bisa dikembangkan oleh bank sentral. Dia simpel tapi ngitungnya agak ribet ya. Karena kan banyak itu, yang tersuri ngitung misalnya. Ya. Jadi dilihat liquidity index itu dari apa, komposisi dari apa dari antara aset yang first sell aset dengan harga yang pasar wajar. Jadi first sell itu adalah contoh gini, misal sudah punya aset di tempo akhir bulan, tapi sekarang udah tarik. Tentu saja hasil price-nya pasti lebih rendah. Kalau tarik sekarang price lebih rendah pada kalau ditarik sebulan lagi. Ya. Itu ya. Itu maksudnya. Jadi pembaginya itulah price aset dengan harga pasar wajar. Ya. Persen. Kalau price aset yang yang berdasarkan kondisi saat ini. Contoh misalnya seperti ini. Misalnya dua aktiva satu komposisi, jadi W itulah komposisi ya. W ini komposisi berapa persen jenis aset liquid itu dibandingkan total aset liquidnya. Jadi misalnya minimumnya dua aktiva 5% dalam T-bill, 50% dalam real estate loan. Jadi sama komposisi sama 50%. Jika lembaga keuangan itu harus melikuidasi T-bill-nya saat ini ya, dia akan menerima $99 per 100 nilai nominal. Jika dapat menunggu likuidasi sampai akhir jatuh tempo, dia terima 100 ya. Jadi P bintang itu 100. Kurang P itu harga sekarang. Kalau mau likuidasi real estate itu kalau likuidasi sekarang, menerima 85, dia 100 nominal. Jika akan likuidasi real estate sampai akhir bulan, kan menerima 92. Lebih tinggi kan, per 100 ya. Tinggi. Kalau kita indeksnya, kita ini kan tadi sigma nih, sigma. Sigma itu menggambarkan untuk jenis aset liquid 1,
kemudian jenis kedua, ketiga ditambahkan. Ya, bobot sama porsi dari sekarang sama di tempo berapa. Maka ini W itu kan bobotnya untuk untuk ini tibil kan kalau dicarikan sekarang 0,9, kalau nanti akhir bulan 100 ya. Karena kalau dia menjaga propertinya untuk restart, kalau dicarikan sekarang 0,45, jika sebulan lagi 0,92. Sehingga indeksnya 0,957. Indeks 0,957 ya. Nah, kalau seandainya ini untuk reset dari 85 ke 65 ya, maka dampaknya indeksnya turun. Ya, indeksnya turun. Jadi 0,5 kali 0,9 ke 1 ini sama ya sebelumnya. Kalau ini turun, tadinya 85 harga sekarang diganti 65 harga sekarang. Jadi kan 0,848. Jadi kalau angka itu mendekati 0 maka mungkin tidak liquid. Kalau mendekati 1 mungkin liquid ya. Biasanya. Nah, cara keempat untuk mengukur liquidity risk exposure adalah menentukan finishing gap dari leka itu. Di finishing gap itu penyebabnya adalah average loan dikurang average deposit. Average loan-nya itu kalau dia kecil dibandingkan deposit maka negatif finishing gap-nya. Kalau dia besar maka positif. Ya. Loan itu 30 atau deposit 20 maka dia positif finishing gap-nya. Ya. Kalau positif artinya apa? Positif ini. Ya. Artinya kan LD-nya rendah itu. Ya. Average loan-nya di atas deposit kan, deposit. Tapi kadang kecil. Tapi di sisi likuiditas, nah dia agak lebih rendah pada yang lain. Yang positif maka harus membayar gap ini dengan cash itu. Jadi kalau ini positif, ini butuh dana itu ya. Dana. Jadi penyebabnya finishing gap itu ada dua, loan dan deposito yang ada. Kalau ini lebih tinggi pada ada finishing gap. Kemudian mengatasinya lah finishing gap itu. Persamaan kedua ini, bagaimana mengatasi finishing gap? Pertama dengan melikuidasi aset sehingga asetnya jadi turun. Melikuidasi aset ya. Yang kedua pinjam dana baru ya. Itu cara mengatasi finishing gap. Oh ini kan penyebabnya nih. Penyebab dan cara mengatasi ya. Sehingga kita tahu kalau ini hasilnya digabung ini penyebab sama itu penyelesaian masalahnya ya. Berarti kan finishing gap tambah liquidity. Jadi artinya finishing gap sama ini sama ya. Cuma average loan sama liability itu sama juga dengan minus liquidity asset sama borrowing fund ya. Gitu. Jadi kalau ditarik ke sini ya kan borrowing fund nih. Jadi kalau financing gap ditambah liquidity aset maka kebutuhan borrowing fund ini berapa? Jadi borrowing fund itu kebutuhannya ya. Ini ya. Borrowing fund itu kebutuhannya untuk mengatasi financing gap dan untuk mengatasi liquidity aset ya. Ya. Jadi sehingga kalau kita satukan itu maka muncul financing gap tambah liquidity asset sama dengan financing recruitment. Jadi kebutuhan dana itu sama dengan untuk membiayai financing gap dan untuk membiayai aset liquid ya, aset liquid. Ya. Nah, contohnya misal tabel 7 ya, tabel 2 ini contohnya. Bisa menunjukkan indikasi hubungan antara financing gap, liquidity asset dan borrowing fund financing recruitment. Ya. Itu 3 itu hati-hati nih. Financing gap itu pasti meliquidity aset atau pinjam dana. Ya. Jadi itu financing gap itu yang keluar. Ya. Nah, lihat contoh dari posisi neraca ya. Neraca bank itulah loan 25, liquid asset 5, kalau deposit 20, financing recruitment 10. Nah, ada itu enggak ada terkait ini apa? Financing gap. Nah, penyebabnya. Penyebabnya Pak, rata loan dikurang rata-rata dari deposit ya. Ini loannya kan 25.
Dan ketiganya 20, berarti kan 5. Financing gap udah 5. Ya. Itu artinya. Ya. Kalau 5 itu bagaimana ngatasinya? Lingkar 5. Jadi ada 5 sama dengan apa? Ya. Jadi 5 itu nanti diatasi kalau ini karena apa? Jadi apa itu? Ya. Jadi financing gap sama dengan apa? Sama dengan direct loan dan deposit ya. Jadi loannya 25, deposit 20. Ya. Loan 25, deposit 20. Berarti berapa itu ya? Jadi kalau deposit karena kan pindah ke depan depositnya di itu. Jadi negatif. 25 kurang 20 berarti 5. Jadi 5 kebutuhan untuk pembiayaan ya. Nah, ngatasi gimana? Ngatasi lah dari 5 itu diperoleh dari bisa menjual equity aset ya. Ya. Kemudian atau membiayai dari tambah pinjaman financial recruitment 10. Jadi 5 kurang 10 5 juga itu. 5 juga. Jadi financial recruitment yang diharapkan adalah 10 juta. Financial gap tambah liquidity aset ya. 10 juta. Financial gap 5 juta tambah liquidity aset ya. Liquidity aset berapa? Liquidity asetnya lah 5 juga. 5 tambah 5 10. Financial gap 5, liquidity aset 5. Jadi financial recruitment-nya ada 10. Karena financial recruitment itu untuk membiayai financial gap dan untuk membiayai liquidity aset. Jadi harus minjam berapa? 10. Ya, 10. Dengan adanya borrow ini, bagi kreditor yang pintar dapat menilai credit worthiness dan lembaga keuangan tersebut. Sehingga mereka akan menaikkan credit risk sehingga berdampak pada kenaikan cost of fund bagi lembaga keuangan tersebut. Jadi kemungkinan insolvensi akan menjadi lebih tinggi bagi manajer bank untuk melakukan aktivitas perencanaan dan likuiditas untuk menghindari krisis ini. Dalam pendekatan BIS, maturity ladder secondary analysis secara keempat ya. Bank itu Bank for International Settlement itu bank sentralnya dunia itu. BIS itu jadi semua bank sentral negara jadi anggota BIS. Ini ada di Swiss ini, Switzerland. Ini memberikan garis besar dari maturity ladder method untuk mengukur liquidity risk khususnya funding ya. Recruitment. Ini jadi dia menggunakan tadi kan lebih jangka pendek ya, yang pertama. Kedua, maturity ladder secondary analysis itu lebih panjang, bisa 1 hari, 2 malam, atau 6 bulan. 1 hari itu kalau likuiditasnya cash inflow-nya 54, cash outflow-nya 50. Berarti ada likuiditas 4 ya, positif ya. Kemudian 2 malam berikutnya ya ada cash inflow 150, kemudian cash outflow-nya 800 ya. Jadi ada negatif 50 karena kurang likuiditas ya. Kalau pikirkan 6 bulan ke depan ya, dari sekarang ya. Maka 50 itu menjadikan kalau 6 bulan itu cash flow-nya 860, 8.650, outflow-nya 2.950. Jadi masih ada kelebihan dari non liquid ya. Sebesar berapa? 40 apa nih? 50 ya. Jadi cash outflow from anticipation event ya, 40 ya. Jadi selisih 850 dikurang 260 dapat 40. Kemudian total adanya 800 ya. 800 sehingga 40 tambah gimana ya? Jadi kalau kalau inflow contoh di 50 dikurang 300 ya. Kurang berapa nih? Kurang 790 ya. Misalnya cash outflow-nya antisipasi event 10 ya. Di 800 kurang 70 dapatnya 50. Wah ini enggak, kalau 6 bulan 85650
cash inflow-nya ke 7.500. Ya. Jadi ada kelebihan dana liquid untuk 6 bulan. Kelebihannya berapa? 7.850 dikurang dengan ditambah dengan cash inflow sebelumnya. Nah, ini 10 ditambah dengan sebelumnya. Jadi 50 berkurang di 1104. Jadi kan 750 ya. 7.500 dikurang 860 dapat 1150. 150 itu ya dikurang 150 ya. Kumulatif berapa? Buat bandingilah 150 tambah 50 ya. Dikurang 50 1104 ya. 4 ya. Jadi itu jadi tergantung kalau meskipun satu hari dia itu apa surplus tapi 2 hari jadi negatif lagi. Sebesar berapa? Sebesar 50 kurang 850. Tapi dalam 6 bulan kelebihan likuiditas satu berapa? 1150. Ya. Jadi kumulatif itulah 1104 ya. 04. Ya. Nah, yang kelima lah peningkatan BIS approach maturity ladder skenario analisisnya. Di kerangka bagi menjamin likuiditas jangka pendek, BIS itu merekomendasikan kerangka waktunya 5 hari lah. 5 hari kan seminggu gitu ya. Senin sampai Jumat 5 hari. Itu biasa kalau saya di bank menggunakan 5 hari ya, untuk maturity ladder skenario analisis. Jadi metode skenario analisis itu berbagai kondisi skenario dimasukkan dalam proyeksi cash selama 5 hari itu. Jadi kondisi seperti kondisi normal, dalam kondisi market krisis, kondisi ketiga lah spesifik krisisnya. Nah, sebagai implikasi dari peningkatan DBS maturity ladder, perencanaan dilakukan melalui komponen utama dalam mengukur liquidity risk dengan cost-nya. Jadi biaya perencanaan likuiditas dapat dilakukan optimal funding mix sehingga lower cost di dana itu minimalkan kelebihan cash reserve. Ini banyak likuiditas yang lakukan itu sama menjadi detail and responsibility data terinci tentang fund provider. Jadi betul-betul lebih rapi ya. Mengantisipasikan ukuran size ya. Merencanakan penetapan batas interaksi masing-masing pinjaman ya. Dan merencanakan penetapan batas internal masing-masing pinjaman terdiri dari dan cabang dikaitkan dengan bond untuk risk premium mendapat diterima untuk pembayaran di masing-masing pasar. Nah, kemudian liquidity risk, unexpected deposit drain and bank runs. Jadi apa kaitan liquidity risk, unexpected deposit drain dan bank runs. Kondisi normal ya. Terkait dengan ada perencanaan manajemen yang lebih tepat ya. Deposit withdrawal atau measures loan commitment merupakan problem likuiditas yang signifikan bagi bank karena jumlah lebih besar ya. Jadi kalau loan commitment itu dicairkan oleh nasabah, tentu saja harus siap dananya. Maka bank itu biasanya memberikan ketentuan kalau naik dana sekian miliar harus diberitahu 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Supaya mereka dapatkan sumber dana yang lebih murah ya. Kalau makin mepet itu kan lebih mahal sebenarnya. Ya, pasar uang. Ya. Hanya bahkan ketersediaan dana pinjaman atau kelebihan cash reserve cukup untuk mengantisipasi kebutuhan itu. Contoh misal peristiwa bulan Desember dan musim liburan ketika deposit withdrawing tinggi, maka bank mengantisipasi dengan itu. Sebagai seasonal yang memegang jumlah cash yang lebih besar dan kelebihan cash reserve normal ataupun minjam lebih dari kebutuhan normal di pasar. Ya. Nah, problem utama likuiditas dapat muncul jika jumlah deposit drain dalam kondisi normal lebih tinggi dan tidak dapat diprediksi. Deposit drain, apalagi depositnya negatif ya. Jadi normal deposit drain stok itu ada deposit drain itu tidak normal pasti dia positif, tapi kalau negatif
alasannya perhatian insolvensi bank berhubungan dengan bank lain. Ya, kegagalan berhubungan dengan perhatian deposito mengenai insolvensi bank lain. Dan perubahan tiba-tiba dalam preferensi investor mengenai holding non-bank financial asset. Kemungkinan asetnya dialihkan ke sektor pasar modal dan sebagainya. Perolehan dana 50 juta dengan saldo deposit 60 juta dari 60 juta nasabah, mengenai 1 juta. Kalau terjadi likuidasi, maka kalau likuidasi terjadi, maka 10 nasabah tidak mendapatkan kembalian dana. Dan datang terakhir misalnya, ya. Dan terakhir, ya. Dana 50 juta, tapi saldo deposito nasabah 60 juta, ya. Berarti cepat itu lebih dapat, ya. Jadi bukan misal 50 per 60 berapa persen. Jadi setiap nasabah kalau 50 per 60 berapa persen, ya. Kalau misal 85%. Jadi setiap nasabah itu nerima tabungan 85% di saldo. Enggak begitu di bank, ya. Jadi supaya datang cepat itu lebih dulu diberikan uang. Kalau semua menggunakan 50 per 60 85%, maka semua debitur akan dibayarkan uangnya 85% dari jumlah saldo tabungannya, ya. Tapi ternyata enggak demikian, karena enggak ada situasi itu yang mengatur. Isi aset adanya loan yang diberikan dalam kondisi tidak liquid yang digunakan untuk menikam deposit dalam bentuk cash. Cara dengan memberikan diskon yang besar dalam nominal loan-nya betul besi. Ya. Dan bila dimeliquidasi aset jangka panjangnya untuk mengklaim depositor, klaim itu maksudnya ada penarikan dana dari tabungan dan deposito, maka akan menimbulkan solvency problem dan PDI tersebut akan menutup personalnya. Ya. Jadi itu masalah juga. Jadi kalau maka lebih cenderung mereka itu tidak melakukan likuidasi aset pasar uang. Tapi masalah kan akses ke pasar uang itu kalau dia nggak dipercaya lagi kan banknya nggak mau ngasih, risiko itu tinggi. Ya. Kalau di situ tersebut maka terjadi panik, bank panik. Ya. Nasabah tahu langsung menyerbu bank itu. Itu disebut dengan RAS. Ya. RAS itu. Nah, lembaga regulator telah meletakkan program penjaminan kepada bank deposito yang diterima di masyarakat. Mulai 2 alat untuk memenuhi liquidity risk, perbankan disebut dengan deposit insurance dan diskon Windows. Jadi deposit insurance kalau kita kan LPS. Jadi kalau LPS itu menjamin baik tabungan dolar maupun rupiah, dijamin dia. Dengan maksimal berapa? 2M ya, 2M. Jadi kalau punya tabung 2M itu dijamin. Bagaimana kalau punya uang 10 miliar? Jadi sebaliknya semua bank. Bank A 2M, Bank C 2M, Bank D 2M, 2M. Pasti diganti semua oleh PS. Juga kalau punya tabung dolar, berarti juga sama. Ya. Kalau sudah nabung di Singapura nggak dijamin itu, dolar itu. Jadi kata artinya apa? Artinya bagi masyarakat yang menganggap itu ekonomi Indonesia lagi tumbuh dan aman, pasti lebih suka menyimpan uang di dalam negeri. Karena dijamin. Ibaratnya nyimpan uang di Malaysia, di Singapura. Ya. Terutama Singapura. Gitu. Jadi kalau sudah punya uang 10 miliar, jangan tanam Singapura. Ya. Apalagi Singapura sekarang kondisi ekonomi juga nggak itu baik. Ya. Masih surplus tapi itu penurunan terus. Karena banyak aktivitas bisnis, trading di situ yang tadinya mereka bisa sebagai calo, sekarang calonya kurang orang langsung aja. Langsung transaksi dengan pembeli, dengan penjual, nggak usah beli Singapura lagi. Belum lagi kalau seandainya jadi dibuat pelabuhan besar di daerah Batam itu Pinang ya, atau daerah pinggiran pantai yang berdekatan dengan Singapura ya, maka akan terjadi apa? Akan terjadi penurunan pendapatan Singapura itu. Karena Singapura itu kan jasa banyak di rente kan, rente. Jasa rente, jasa rente semua itu ya, semua. Dan dari singgah pelabuhan itu jasa tempat muat barang dan istirahat sadarnya kapal-kapal di Singapura. Ya. Banyak juga kapal yang lewat situ barangnya turun sebagian, ada terus ya. Dan juga untuk membayar iuran lewat di situ kan dibayar tuh. Ya. Jadi kalau kapal lewat di dekat Singapura itu dia bayar.
Nanti bayarnya akan hilang karena separuh dia lewat Singapura, lewat Indonesia, daerah teritorial Indonesia, sehingga berkuranglah pendapatan jasa dia jasa pelayanan itu, pelayanan daerah kan. Kalau nggak mutar jauh itu, kapal itu mutar jauh. Kalau nggak lewat Singapura, mutar jauh. Biaya lebih besar. Kalau mutar itu butuh $1 juta, mending dia sewanya $300,000 ya. Ya, lewat situ. Nah, ada juga istilahnya LCR liquidity cover ratio ya. Ya. Jadi liquidity ini membantu meyakinkan bahwa lembaga perbankan itu memiliki kecukupan di likuiditasnya, level liquidity. Bagaimana ngitungnya? Itu ini contoh ya, langsung contoh aja. Ya. Hitung dari LCR. Dia ada di buku Saunders edisi baru itu. Ya. Selama nggak ada nih. Nah, misalnya itu, misalnya neraca perbankan ya, ada cash deposit di bank sentral, Treasury security, ada GNBA security, dan loan to corporation yang rate-nya A, loan to corporation rate-nya B. Kemudian promise 20. Total asetnya adalah 410 ya. Kemudian di pasifanya itu ada stable retail deposit. Jadi deposit yang stabil, kalau dikurang dengan stable retail deposit. Itu deposit juga. Ya. Jadi kemudian juga ada 40, 40, kemudian unsecured wholesale funding from stable small business deposit itu 100. Lalu dikurang dengan stable small business deposit, yaitu 80. Kemudian non financial corporate 50, kemudian equity 45. Total 410. Ya. Kemudian run off factor itu yang terkait dengan run off itu bisa jatuh tempo run off itu jangka pendek berapa, jangka panjang berapa. Jadi run off itu yang 3% ya jatuh tempo. Dan yang run off faktor yang stable retail 10%. Stable small business 5%. Stable itu 10%, 70%. Dan kalau liquidity level ada level 1, level 1. Kalau cash level 1, level liquid ya. Untuk deposit di bank sentral juga level liquid. Dan treasury security 1 level liquid juga. GM itu level 2A, 2A, 2B. 2B itu yang loan to be read. Karena kan lebih liquid, loan diberikan kepada perusahaan rate A ya, lebih bagus. Ya, maka dia 110 level 2A-nya, level 2B. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung menghitung dari LCR ini? Ya. Itulah pertama saya cari dulu ya. Level 1 aset sama dengan level 1 itu 3 itu, 5, 15, 10, 100 ya. Totalkan dapat 120. Ini 120 sebelah kanan. Total 110 ya. Kemudian yang kedua, kalau level 2A, ini 2A kan ada 2 nih. 75 sama 110. Dikali 0,85. Kalau 8 ini kena ketentuan level 2A itulah 0,85 tingkat likuiditasnya. Kemudian dapat 157,25. Kemudian level 2B ini 1. Itu loan to B rate corporation 85. Kali 50. Jadi triple B itu tingkat likuiditasnya 0,5 ya. Jadi 42,5. Jadi artinya kalau di 2B itu dari 85 itu yang liquid dalam 42,5 itu artinya. Kemudian dari situ ya, ini kan 120 itu level 1. Yang diakui kan level 1. Kalau level 2A, 2B itu enggak liquid lah ya. Liquidnya yang bagus itu level 1. Kemudian dari situ nanti asetnya berapa itu? Kan 120 dikali 40%. 40%. Ini ketentuan yang berlaku ya. Sehingga diperoleh berapa? Ya. Ini kan 40% high quality liquid ya. 120 ini kali 40. Dapatnya berapa? Dapat 48. Ya.
0,4 kali 10 48. Ya. Jadi sehingga stok of high quality liquid lah 120 dibagi apa tambahin 120 tambah 48 adalah 108 stoknya ya. Tambahin ya. Nah, kemudian sehingga kita bisa ngitung kedua berapa total outflow over next 30 hari ke depan. Jadi pertama stable retail deposit nih. Retail deposit kan 95. 95 ini dikali 0,3 di sini. 3%. Run off factor ya. Kemudian less stable retail deposit 40 kali 0,1 0,1 dapat 4.000. Kemudian stable small business deposit 100 kali 0,5 saya sini 0,5 ya. Nih. Kemudian dapatnya 5. Kemudian kalau less stable small business deposit dikurang ini 80 kali 10%. 80 ini 80 kali 10%. Ya. Kemudian kalau yang non financial corporate 50 kali 0,75 nih. Non financial corporate kali 75%. Ya. Jadi dapatnya apa set yang itu yang bagian bersifatnya lah. Tentukan semua ya. Jadi 57 tambah 57 ditambah ini kurang berapa? Ya. 2,85 tambah 4 tambah 5 tambah 8. Dapat 57,35. Kalau dikurang dengan ini yang tadi ini. Ya. Total cash inflow over next 30 hari. 5 ini dari mana dapatnya? Ya. 5 ini. Ya. Dapatnya dari sini ya. Ya. Ini kan dikurang nih. 5735 dikurang 5 ya. Dapat 52 ya. 5. Di mana dapat 5? 5 itu mana? Tadi dapat 5-nya. Ya. 5 tadi. Ini stable small business deposit ya. Dari 5 itu ya. Enggak ada juga nih 5 ini ya. Jadi sehingga total net cash flow over next 30 hari lah 5235. 5 di sini nih yang dari stable small business deposit ya. Kurang lagi situ. Sehingga kita dapat LCR-nya itulah 108 yang tadi yang merupakan stock of high quality liquid asset yang aset dibagi dengan dibagi dengan itu total net cash flow outflow over next 5238 dapat berapa dapatnya 3 ini 108 bagi 52 ya. Berapa nih? 320,9% ya. 9%. Sampai 3 kali lipat ya. Ya, bank ini comply with liquidity requirement. Jadi dia memenuhi liquidity requirement karena tinggi sekali. Current stable funding ratio ya. Ini langsung kita lihat contoh aja. Ini funding ratio itulah. Ini contoh laporan keuangan ya. Jadi saldonya sama requirement stable funding vector. Juga pasifannya saldo sama available stable funding factor ya. Yang pertama kita cari dulu lah available amount stable funding. Jadi 45 kali 1. 45. Ini 45 equity dikali 1. Kurang 95 yang ini yang stable retail deposit ditambah dengan 100 ini. Stable small business deposit. Ya. Kalau dikali 0,95 kan 0,95 ya. 5 ya. Itu. Kemudian juga 40-80 ini 40 kali 0,9 ya. 0,9. Ini sama 0,9 kan. Ini sama. Jadi stable retail deposit sama 9% dengan stable small business deposit. Juga kalau yang stable deposit retail deposit 40 sama non financial sama stable small business 80
Itu kan file besar berpaling faktor sama 90 ya. Maka kali 90 ya. Ini. Kita tambah 50 kali 0,5. 50 ya ini. Non-financial corporation $50 dikali 0,5. Sehingga dapat 363,25 ya. Kemudian itu juga recruitment amount of stable funding ya. Banding dari yang di sebelah aset ini 10 kali 15% ya. 10 tambah kali 15 ya. 10 kali 15 ya. Kali 0 kurang 100 ya, dikali 0,05 ya. 5 ya. Kemudian 75 ini dikali 0,15. Kemudian bank itu komplain when liquidity recruitment ya. Itu. Jadi berapa itunya apa NSFR-nya lah 363 ini 363 dapat ini ya. 363 ini available amount stable funding di sisi pasifa. Kemudian dibagi dengan recruitment amount of stable funding ya. Itu 363,5 bagi 145 dapat 232,87%. Jadi hampir 2,3 kali ya. Bank dikatakan compliant sesuai dengan ketaatan aturan liquidity recruitment berdasarkan NSFR ya. Nah, sekarang soalnya ini contoh soalnya. Misalnya misal lembaga perbankan berikut ini memiliki jasa saldo, neraca keuangan ya, neraca ya dengan dalam juta dolar ya. Diperkirakan deposit dan 15 juta ya. 15 juta itu artinya deposit ini butuh dana liquid 15 juta, di mana jumlah penaikan lebih tinggi pada jumlah setoran ya. 20 juta. Nah, pertanyaan dari mana 15 juta itu akan diambilkan? Kalau kita lihat dari posisi likuiditas sebelum 15 juta diambil lah seperti ini. Asetnya 75, liability-nya lah 68, liquidity 7. Ya. Nah, ada dua cara kan. Pertanyaanlah tunjukkan bagaimana posisi neraca ini jika perusahaan itu, bank itu menggunakan pembelian dana untuk mengofset untuk memenuhi kebutuhan likuiditas 15 juta dolar. Itu kedua, dia store liquidity, mencarikan aset liquidnya untuk memenuhi kewajiban 15 juta. Bagaimana kondisi neraca setelah mononan itu ya? Jawabannya ini, ya. Jadi yang pertama itu kalau dia menggunakan beli aset, berarti yang pertama kan ini purchase liability atau pinjaman antar bank. Yang terbangnya naik 15 ya, 15 itu semua menggunakan deposit, itu dari deposit tuh. Deposit 5368 kurang 15 jadi 53. Sedangkan posisi asetnya nggak berubah. Ya, karena dia tutup lubang ke lubang ya. Ya. Sehingga equity tetap 7 ya. Jadi total itulah total sama nih. Totalnya berapa kalau ditotalkan 10 tambah 50 tambah 15 75 kan? Ini 75 aja. Total enggak ada. 75 ya. Nah, kalau cara kedua adalah dia memenuhi kewajiban likuiditas 15 juta dolar itu dengan melikuidasi salah satu hasil likuidnya. Ini sebenarnya nggak diinginkan oleh perbankan. Kalau terpaksa terus itu. Bisa bangsa krisis terpaksa cara yang kedua ini. Atau bank kecil ya. Di BPR itu kalau akses keuangannya nggak ada. Nggak ada pasar uang aksesnya. Ya. Nah, sehingga kita lihat deh kalau dia butuh 15 juta berarti kan deposit turun kan 68 kurang 15 53 kan udah dibayar. Nah, kemudian dia melikuidasi hasil likuidnya. Hasil likuidnya apa? Itu cash berapa? 10 ya. Cash 10 ya. Mana tuh? Cash 10. Kemudian juga security 15. Jadi 10 diambil ke sini tambah 5 sini. Jadi 5. Jadi cashnya hilang. Security-nya adalah tinggal 10 karena kan tadi 15 tambah 5 lagi. Jadi posisi ini ya. Tapi ingat cara ini ya itu tidak sesuai dengan jadi cash 10 itu digunakan semua untuk melunasi
kewajiban itunya, kewajiban pendeknya 15 juta itu. Ya. Jadi harus mengikuti berapa case. Misalnya case itu wajib minimumnya 5%. 5% dari 0,8 berapa? Jadi 3,4. Jadi case itu bisa dipakai lah 10 kurang 3,4. Bisa dipakai lah sebesar 3,4 berarti 6,6 bisa dipakai. 6,6 dipakai. Jadi case tinggal berapa? 3,4 ya. Sisanya baru security ini. Kalau dia itu hanya bisa karena ini 3,4 itu jadi bisa 6,8 ya. 6,6 maka butuh 15 kurang 6,6 berarti berapa itu? 9,6 ya. 9,4. 9,4 itu diambilkan dari security. Jadi bukan 5 ya. 6,6 karena nggak semua aset itu bisa cash itu bisa dipakai untuk kewajiban. Ada minimum kewajiban minimumnya ya. Nah, contoh kedua, bagaimana kalau bank itu asetnya kondisi ini dia ini. Nah, ini kepotong hasilnya. Dia membutuhkan aset likuiditas 15 juta. Ya. Kalau dia menggunakan store liquidity management ya. Sebentar, Mas. Itu jadi misalnya kalau misalnya dia menggunakan store liquidity management ya. Store liquidity apa? Dia melikuidasi itu kan. Likuidasi di aset liquidnya. Jadi ini deposit 10 dikurang 15 ya. Mana nih? Ya. Ini loan commitment tadi kan di sisi pasifa. Ini muncul di sisi aset. Dia ada manajemen nasabah menarik loan commitment. Loan ditarik berarti kan loannya bertambah 90 tambah 15 jadi 105. Kemudian di mana dananya ya? Kalau dana sebab dari security manajemen ya, dia akan mengurangi di security ini. Jadi baru kurang 15 jadi 35 ya. Itu kurang cash ya. Tadi kan cash semua ya. Jadi dapatnya 170. Jadi kalau menggunakan store liquidity asetnya tidak mengalami perubahan kalau itu berasal dari sisi asetnya. Kebutuhan likuiditas di sisi aset bentuk pencairan loan commitment ya. Kalau dia ambilkan dari aset itu nggak mempengaruhi posisi itunya, posisi total asetnya. Bagi pasifa juga nggak pengaruh. Tapi kalau dia menggunakan kalau likuiditas berasal dari loan commitment ya, nah, maka kalau dia menggunakan posisi liquidity, maka aset naik tuh, aset naik dari 90 tambah 15 ke 105. Dan pasifa juga naik, borrow fund ya, borrow fund jadi 40 tambah 15 55. Jadi kalau di si manajer perusahaan ya, manajemen bank itu, untuk kasus yang kedua ini dia lebih suka dana dari purchase liquidity. Karena itu kan menaikkan aset. Kalau dia store liquidity memang aset nggak berubah, liquidity nggak berubah.
Tapi kan ada potensi naik melalui purchase liquidity. Kalau yang pertama tadi ini, ya, kalau dia liquiditas muncul dari pasifa, di mana untuk memenuhi penarikan dana ketiga, ya, kelebihan penarikan mendingan dana setoran, ya, 15. Maka dia lebih suka mana? Lebih suka lah yang kalau di cara yang pertama, ya, dia beli itu, maka total aset berapa? 10, 50, 15. Nggak pengaruh kan? Tapi kalau cara kedua, dengan store liquidity, turun asetnya jadi 60, turun 15. Jadi kalau permasalahan liquidity muncul dari pasifa, maka paling baiklah menggunakan apa? Itu purchase liquidity. Apa? Bukan store liquidity malah 60. Jadi purchase liquidity. Tak purchase liquidity, ya. Kalau purchase liquidity itu aset tetap. Tapi kalau dia store liquidity, aset turun. Ya. Kalau ini lebih suka purchase liquidity juga, di mana aset naik, ya. Tapi kalau dia store liquidity, aset tetap. Dia sama purchase liquidity yang yang mereka sukai, tapi dampaknya beda. Satu asetnya tetap tidak turun, satu aset naik tapi tidak tetap. Ya. Nah, soal kedua lah, kalau seandainya lembaga perbankan itu memiliki 1 juta, di mana 1 juta dari bentuk cash, 5 juta dalam bentuk loan. Jadi kalau depositnya lah 6 juta, suruh debtnya lah 2 juta. Equity-nya 2 juta. Increase interest rate, kirakan jebakan net drain 2 juta. Ya. Berapa rata-rata cost deposit? Rata cost deposit itu 6% dan rata-rata yield on loan-nya lah 8%. Jadi memutuskan untuk mengurangi loan portfolio untuk offset expected decline in deposit. Berapa jumlah dampak net interest income dan ses dari setelah mempertahankan strategi ini. Strategi ini. Mereka memutuskan untuk mengurangi loan portfolio untuk offset decline depositnya. Jadi dari depositnya diturunkan, ya. Maka asumsi bahwa akan terjadi decrease loan di offset dengan equal decrease dari deposit. Ya. Ya. Jadi sama loan turun, juga deposit turun. Kosodannya lah 0,08 dikurang 0,062 kali 2 juta, dapat $40, $40,000. Rata aset dari perusahaan akan mengalami akan 8 juta setelah dan dipenuhi. Ya. Kalau kedua, berapa ses dari DI setelah dan itu jika menggunakan strategik yang ini. Ya. Itu cost of debt-nya 0,075 kurang 0,6 kali 52. Kali 2 dapat 30.000. Ini sama ke tadi itu dengan sifat berbeda. Berapa dynamic aspect dalam dimension akan support strategik dalam penempatan deposit drain dengan interest bearing liability. Rata-rata asesnya perusahaan akan menjadi 10 juta setelah drain itu dipenuhi. Ya. Dan seterusnya. Nah, soal keempat ini ada berapa soal? 4, 5, 6, 7, ya. 7. Yang 7 itu liquidity index. Liquidity index kan bisa surat dulu. Tinggal masukin angka aja. Kemudian kalau yang kedua menggunakan apa? Ditanya liquidity index juga sama, ya. Kemudian ke soal ke-7 lah menyangkut mengenai apa? Balancing gap. Balancing gap itu apa muncul dari apa balancing gap? Penyebabnya lah loan dikurang dengan deposit, loan dikurang dengan ini, dengan apa dengan deposit, ya. Loan kurang deposit. Jadi kalau loannya berapa 30, deposit 15, berarti ada balancing gap 15, ya. Ya. Jadi masih butuh dana 15 untuk membayar loan itu. Di mana diperoleh dimulai balancing recruitment, balancing gap tambah liquidity aset. Jadi balancing gapnya ada sekitar 15 tambah liquidity aset 10, dapat 25. Itu artinya. Kemudian LCL itu cara mencari gimana? Dia ada ini Kak contoh soal tadi itu.
Jadi ada aset, ada equity. Jadi saudara menghitung dari kesimpulan naik 30 hari dari bank performing aset lah 5,5 juta. Itu berapa LCL untuk terbang ini. Ya. Ini belum dijawab. Belum jawab. Sudah jawab nanti ada itunya. Ini contoh soal tinggal masukin ke rumus saja. Ini juga NSFR juga sama. Ya. Tinggal sudah masukin rumus. Ya. Oke, ini sama dengan contoh soal. Soal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan enggak? Silakan ada pertanyaan. Materi sudah saya upload di GCL ya. GCL. Ada pertanyaan Bapak Ibu ya? Pertanyaan enggak? Ya. Kalau enggak nanti saya masuk ke absen kehadirannya. Kehadiran di sini. Kehadiran sebentar saya itu. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Izin Pak, bisa bertanya Pak? Ya silakan Pak, silakan. Iya Pak Sparta, izin bertanya Pak. Itu kan kalau kami biasa melihat pola-pola perhitungan SBDK itu Pak. Nah itu kan suku bunga dasar kredit itu kan dia kayak ada pairing itu Pak, yang jadi dana ini untuk hitung SBDK ini yang kredit ini. Nah sebenarnya kalau untuk terkait dari mereka menentukan misalnya Pak dana pihak ketiga ini di pairing nanti ini sebagai cost of fund-nya SBDK itu, apakah itu ada kaitan sama likuiditas kah atau gimana Pak ya dalam menyusun pakemnya Pak, ilmunya itu sebenarnya? Jadi Ya tentu dari saja terkait UMKM. dengan kalau di perbankan kan bagaimana menggunakan dana itu yang paling bisa strategi kan. Pertama dengan mencari dana baru untuk memenuhi kewajiban. Kalau ada dua, kalau sekuritas dari Pasifa itu atau likuiditas muncul dari di aset ya. Untuk memenuhi bagaimana pembunuhan itu ya. Jadi bisa pembunuhan ada dua, store liquidity sama purchase liquidity ya. Nah kalau Bapak tadi itu kan ini terkait dengan anggaran pemerintah Pak ya, di keuangannya. Ya, terkait suku bunga dasar kredit, Pak. Nanti kan ada cost of fund gitu. Biasanya kan bank itu dia kayak udah bagi eh, DPK yang ini, misalnya dari giro itu untuk yang UMKM atau kadang. Jadi nggak semua tuh. Nah, itu memang ada Oh, filosofi likuiditasnya nggak sih, Pak, sebenarnya? Maksudnya itu. itu beda, itu menikosofan beda lagi mungkin. Oh, berarti Jadi kalau dalam nggak ada ini yang ya, nggak Pak ada ya? jadi gini Pak, itu struktur Pasifa, Pasifa itu gini, diusahakan untuk supaya kosofannya ada hubungan sekuritas likuiditas juga. Misal kalau dia strukturnya banyak kenapa bank lebih suka strukturnya banyak ke tabungan karena suku bunga kecil kan. Hmm. Kecil sehingga kosofannya laba jadi tinggi kan. Laba tinggi bisa mengangkat likuiditas. Jadi kalau dia banyak strukturnya ke deposito, maka kosopan jadi tinggi. Kalau tinggi, kalau dia menaikkan suku bunga kredit tinggi, kan tingkat saingnya berkurang, mengurangi pendapatan. Mengurangi pendapatan likuiditas juga berkurang. Tapi agak jauh itu ya. Jadi masalah net income sih, income perbankan. Jadi dia lihat komposisi dari mana aja gitu ya. Tapi itu pricing Pak. Pricing itu kalau likuiditas terkait dengan operasional yang berhubungan dengan itu kan, dengan bagaimana struktur aset, struktur pasifa. Itu. Bisa juga pricingnya tinggi, tapi liquid bisa aja. Kalau dia ada pangsa pasar lebih bagus. Atau pricingnya rendah, dia nggak liquid, bisa aja. Bisa aja kan. Tergantung bagaimana dia menguasai pasar itu. Seperti bank pemerintah itu, dia liquid karena trust kepercayaan masyarakat itu di tabungan gitu. Tabungan. Ya. Tabungan dibesar juga. Jika untuk memenuhi pencarian ekspansi nggak ada masalah gitu, nggak masalah. Ada di tabungan dengan dana murah, yang murah ya. Tapi apakah dalam menghitung cost of loan itu sekian persen dari itu strategi dia menentukan net income sih, laba. Karena nggak hubungan dengan likuiditas beda lagi, mungkin beda lagi likuiditas.
Ya, likuiditas itu kalau kredit macet terganggu, likuidnya terganggu ya. Kan bisa juga kreditnya besar ya, bunganya murah, tapi kalau macet kan kena juga likuiditasnya. Agak jauh sih sebenarnya, nggak ada hubungan itu ya. Mungkin gitu Pak kali Baik, ya, gitu ya. baik, Jadi makasih. ya agak jauh itu karena sisi yang berbeda ya. Ya tidak menjamin juga laba tinggi tinggal liquid bisa juga. Nggak menjamin juga cost of fund rendah, dia liquid nggak jamin juga sih. Jamin. Tergantung kualitas kreditnya. Ya. Kualitas kredit itu tergantung juga struktur dari pasifanya itu dana pihak ketiga struktur seperti apa. Ya. Itu Pak dapat saya berikan. Ada lagi yang lain? Silakan. Sebentar nih saya lagi mana nih? Oh, ini. Oke, ini untuk bukti kehadiran ya. Zainal Arifin ada Zainal Arifin. Zainal Arifin ada Zainal Arifin nggak ada. Kemudian Imam Ghazali, Hadir, Pak. Ghazali hadir. Kemudian Bangun, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Bangun malah buka video. Oh, Pak Bangun, ya, Bangun. Ini, Pak. Oke, Pak. Iya, pasti Bangun nggak mungkin tidur Pak ya. Iya. Kemudian Oksano mana? Oksano ada. Izin tadi di grup Pak, lagi dinas. Iya, izin. Sudanto mana Sudanto? Hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Kemudian Juventus. Juventus mana? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Kenya. Kenya ada? Nggak ada. Kemudian Widiasi. Hadir Pak, hadir. Hadir. Kemudian Lydia Ningsih. Hadir, Bapak. Hadir. Pak Kemudian Kenia hadir Pak, maaf. Oh, hadir ya. Oke. Yang tidur Bapak Ibu harusnya. Atau mungkin sinyalnya agak lama nih. Yosua mana Yosua? Iya. Hadir, Pak. Hadir ya. Yolanda. Buka video kameranya ya kalau apa si Yolanda nggak ada. Fili ada? Hadir, Nggak Pak. ada. Hadir ya. Hadir, Pak. Buka videonya Hadir, Bu. Pak. Buka Ya. videonya Bu Fili ya. Buka videonya. Ya biar tahu seorang. Sudah, Pak. Sani. Hadir Sani Pak. ada. Sani ada. Hadir Pak. Muhammad Ramadhani Iqbal. Oh, Hadir, Pak. oh iya laki-laki. Ramadhani itu perempuan. Fadilah Rizki. Fadilah ada? Nggak ada Fadilah ya. Jamilah. Fadilah Jamilah. Hadir, Nggak ada. Pak. Hadir ya. RR Lisa. Arum dari. Hadir Arum dari Pak. mana Bu? Arum dari mana nih? Ya. Dari dulu Pak. Oh dari dulu. Dari- Lisa Arum dari dulu. Tambah dulunya. Cuma dulu sengaja dihilangkan supaya orang penasaran tuh ya. Iya. Jadi bikin penasaran, Ibu Alisa ini bikin penasaran orang baca namanya. Kemudian Octavianus Joka tuh Joko nih. Joka baru sekali ini Joka nih. Nggak ada ya. Kemudian Setio Haruni Indah Ayu Putri. Setio Haruni Indah Putri ya. Mana Hadir, Pak. kepala nggak ada nggak muncul. Nggak ada muncul kepala mana itu. Nggak ada. Ada, Pak. Itu baru muncul ya. Wanda Francisca. Hadir Wanda Pak. Francisca hadir ya. Kemudian Zafran Alif Nasution. Hadir, Pak. Ada. Hadir. Murniansi. Hadir Masih ada? Pak. Hadir, Iya, Pak. hadir ya. Oke, sekarang kita foto bersama dulu ya untuk bukti kehadiran ya. Ya. Bapak izin, Pak. izin, Yolanda Oh. hadir. Oh, Yolanda hadir sebentar. Yolanda. Yolanda mana nih? Bentar. Yolanda, ini hadir ya. Oke. Pak izin Lagi tadi yang belum- Octavianus Joka Hutapea izin di grup, Pak. Dia Oh, sebentar. Siapa? Sebentar. Octavianus tadi, Pak. Joka Hutapea. Juventus. Izin Joka. Pak, ini Ya, Daniel izin. Gilbert Tauri juga hadir Pak, cuma belum ini kayaknya diupdate namanya di Siapa? dalam absensi. Siapa? Pak Daniel? Siapa masuk Pak Daniel? Iya Pak, ini Halo? apa? Ya, Siapa yang izin dari bukan Pak Daniel? absensi belum sempat mereka update kayaknya untuk nama di dalam absensi.
Oh, Daniel. Pak Daniel itu belum ada nama di SMC. Iya, Pak. Ini saya ada sempat Waduh, itu ini Pak Daniel kontak admin. dibilang apa? Ini baru mau info, mereka kayaknya lupa untuk update terus. Ini saya Ya ada coba sejak kontak lagi. coba kasih tahu Pak Daniel nanti kalau oke itu mungkin minggu depan itu Pak Daniel kasih tahu saya kalau nama udah muncul nanti koreksi yang pertemuan sebelumnya ya. Iya, Pak. Prinsipnya saya bikin hadir terus ya. Oke ya. Iya, Pak. Tapi kasih tahu saya kalau nanti udah muncul absen satu depan, ingatkan saya Pak itu tolong dikoreksi yang kejadian sebelumnya ya. Oke ya. Iya, Ya. baik, Pak. Oke, kita foto dulu, silakan buka itunya kamera ya. Oke, saya hitung ya. 1, senyum Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Bentar, saya masukin ke grup dulu ya. Grup mana grupnya? Ini. Udah masuk belum fotonya Bapak Ibu? Udah masuk di grup belum? Sudah. Udah masuk. Pak. Jadi dengan masuknya foto Ibu ke dalam grup, maka diakhiri kuliah sampai sini. Ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Terima kasih, Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Salam Pak. Selamat siang. Siang.